Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalah wa jalum musamma indahu tsumma antum tamzarun. Wallahu fis samawati wa ma fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddatu walitukabirullahu ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita memanjatkan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kita bersyukur segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Utamanya sudah bisa menjalankan atau ketemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita aturkan supaya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabat, dan seluruh umat yang mengikutinya termasuk kita dan keluarga kita. Tentunya bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan akan meninggalkan kita. Jadi bulan Ramadan ini sudah kita laksanakan puasa dan tidak terasa hampir mendekati selesai kita menjalankan puasa dalam bulan 1 Ramadan ini. Maka Allah dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak mengharapkan kesulitan. Tentu dalam puasa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Apabila tidak mampu dalam safar atau dalam keadaan sakit bisa meninggalkan dan menggantinya. Kalau tidak mampu karena tua dan lain sebagainya, karena sakit yang menaun, maka diganti dengan fidyah. Nah, tentunya kita yang bisa menjalankan puasa Ramadan, kita diwajibkan mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari raya Idul Fitri, di mana hari ini insya Allah hati kita sudah menjadi bersih, penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur, karena kita sudah bisa menjalankan puasa Ramadan. Ramadan bukan hanya mengajarkan kita untuk berpuasa menahan lapar dan dahaga ataupun hawa nafsu, tapi bisa kita ambil hikmahnya memperbaiki kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita dengan sesama, dengan diri kita sendiri, bahkan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut Fitri yang penuh dengan kebaikan ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan para pemirsa, kita membersihkan diri dengan taubat pada bulan Ramadan kemarin ini yang kita lakukan ini. Karena di dalam satu al-hadis Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Kita periksa kembali. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena sebenar-benarnya mengharap iman pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Tentunya kita manfaatkan beberapa hari lagi sudah Idul Fitri. Kita evaluasi diri kita. Kita kembali melihat puasa kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, mohon ampunan, dan memperbanyak ya suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang kedua, kita tentunya bisa mengevaluasi diri kita dengan menyempurnakan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan diri kita ini merasa puas ya dengan puasa yang secara lahir ya kita lakukan. Akan tetapi melibatkan hati dan pikiran kita, perbuatan kita, sempurnakan ibadah kita dengan memperbanyak amal saleh. Apalagi kalau seandainya ini masih ada hari-hari atau malam-malam di dalam bulan Ramadan itu kita perbanyak dengan membaca Al-Quran,
berzikir, berdoa kepada Allah, apalagi kita sudah ataupun belum menemukan malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Tentunya kita berharap menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang dekat dengan Allah. Keimanan kita, perbuatan kita evaluasi kembali dan kita sempurnakan agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin para pemirsa, ini merupakan hal yang harus kita lakukan, yaitu setiap kali selesai kita menjalankan ibadah puasa di akhir bulan Ramadan, kita wajib membayar zakat fitrah. Maka dalam membayar zakat fitrah ini dalam bentuk kepedulian kita terhadap sesama di antara di lingkungan kita. Zakat fitrah ini adalah sarana membersihkan jiwa kita dari sifat kikir dan egois, ya, serta memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk merayakan hari raya Idul Fitri dengan sukacitanya. Maka Rasulullah dalam al-hadisnya yang diriwayatkan Abu Dawud, faradallahu rasulillahi, farada rasulillahi, maka Rasul mewajibkan zakat al-fitrah waratu siyami untuk membersihkan dalam puasa kita dari perkataan minal lagwi warafas, dan untuk membersihkan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Maka di dalam hadis yang lain, ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan lagwi dan rafas ini, maka puasanya sia-sia dan hanya didapatkan hanya lapar dan dagangnya saja. Kam min saimin laisa lahu minal ju'i wal atas. Dan tentunya para jamaah, para pemirsa, mari kita manfaatkan hari Idul Fitri ini menjelang untuk puasa di dalam bulan Ramadan, menjelang hari raya Idul Fitri, kita manfaatkan sebaik-baiknya, mengevaluasi diri kita. Semoga segala amal perbuatan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, baik mulai dari bangun tidur sampai tidur, bahkan tidur saja, itu kita supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah dan kita suci kembali. Mari kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian agar kita dalam mempersiapkan diri dalam menyambut hari raya Idul Fitri, walitukmilul iddatu walitukabiru, dengan takbir kemenangan. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah, waridaya wa naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah.